Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh di panggonan wingit, sebuah tempat bercerita tentang ruang-ruang sunyi, tentang bisik yang tak berani diucapkan terang-terangan, dan tentang pilihan manusia saat hidup menekan dari segala arah. Di sini, kisah horor tidak selalu hadir sebagai teriakan atau wujud menyeramkan. Ia tumbuh pelan, dari dapur yang mengepul tanpa lauk cukup, dari sawah yang tak lagi memberi, dari doa yang mulai ditahan karena malu berharap. Cerita yang akan Anda dengarkan bukan tentang makhluk gaib semata, melainkan tentang manusia biasa yang terjebak antara kebutuhan, ambisi, dan harga yang tak pernah dijelaskan di awal. Dengarkan dengan tenang. Tidak semua yang menakutkan perlu terlihat. Sebagian hanya perlu dirasakan. Mari kita mulai. Subuh di kampung itu selalu datang dengan cara yang sama. Dingin, basah, dan diam. Kabut tipis menggantung rendah di atas sawah, menutup batas antara tanah dan langit. Dari kejauhan, suara burung hantu terdengar putus-putus, seolah sedang menghitung waktu. Samin sudah berdiri di pematang sejak sebelum azan berkumandang, memandangi petak sawah yang kini lebih banyak lumpur retak daripada bulir padi. Sawah itu bukan miliknya, ia hanya penggarap, buruh tani yang hidup dari bagi hasil. Jika panen bagus, ia kebagian beras dan sedikit uang. Jika gagal, ia pulang membawa cangkul dan rasa malu. Dan 2 musim terakhir, sawah itu tak lagi memberi apapun selain harapan palsu. Batang padi tumbuh pendek, warnanya pucat. Banyak yang rebah sebelum waktunya, seolah tanah menolak menumbuhkan kehidupan. Samin jongkok, meremas tanah di antara jarinya. Kering, retak, seperti dadanya sendiri. Ia teringat karung pupuk yang masih tersisa 1 di gudang kecil rumahnya. Dibeli dengan utang. Nama Samin sudah dicatat di buku koperasi desa, dengan angka yang makin hari makin sulit ia baca tanpa menunduk. Setiap kali melewati kantor koperasi, langkahnya melambat, kepalanya tertunduk, takut bertemu tatapan orang yang tahu ia belum sanggup membayar. Di rumah, istrinya tak pernah banyak bertanya. Perempuan itu hanya menghitung beras di kaleng, menakar lauk agar cukup sampai akhir pekan. Namun Samin tahu, diam istrinya bukan tanda tak peduli. Itu bentuk kelelahan yang sama dengannya, lelah berharap. Anak sulung mereka, Jaya, beberapa hari lalu pulang sekolah lebih cepat. Ia duduk lama di teras, menunduk sambil memainkan ujung sandal. Dengan suara pelan, ia bilang mungkin semester depan harus berhenti sekolah. Biaya seragam dan buku belum terbayar. Samin hanya mengangguk, padahal di dalam kepalanya ada sesuatu yang runtuh perlahan. Pagi itu, saat matahari mulai mencoba menembus kabut, beberapa warga lewat di pematang lain. Mereka saling menyapa singkat, lalu berbisik setelah lewat. Kata-kata seperti seret, berat, dan zaman susah terdengar samar, terbawa angin. Tak ada yang tertawa, tak ada yang mengeluh keras-keras, seolah kampung itu sepakat menahan napas bersama. Samin pulang ketika azan subuh selesai. Di jalan kecil menuju rumah, ia melewati surau. Lampunya masih menyala, tapi hanya 1-2 orang yang keluar. Ia ingin masuk, ingin duduk lama dan berharap dadanya terasa lebih ringan. Tapi langkahnya terus berjalan. Ada rasa malu yang tak bisa ia jelaskan. Malu karena doa-doanya terasa kosong. Malu karena ia tak membawa hasil apapun. Di teras rumah, ia duduk dan melepas caping. Tangannya gemetar sedikit, entah karena dingin atau karena takut. Takut dianggap tak becus, takut tak mampu memberi makan keluarganya. Takut suatu hari anak-anaknya mengingatnya sebagai ayah yang gagal. Samin menatap ke arah sawah sekali lagi. Kabut mulai terangkat, memperlihatkan hamparan tanah yang diam. Ia menarik napas panjang, mencoba pasrah, mencoba percaya bahwa semuanya akan membaik dengan sendirinya. Namun di balik pasrah itu, ada bisikan kecil yang mulai tumbuh. Pertanyaan yang belum berani ia ucapkan, tapi perlahan mencari jawaban. Sawah itu tak lagi memberi, dan Samin mulai takut, bukan pada kemiskinan, melainkan pada pilihan-pilihan yang mungkin harus ia ambil untuk bertahan. Malam di kampung datang tanpa banyak perubahan. Lampu-lampu rumah menyala redup.
Sebagian ditutup kain tipis agar tidak mengundang serangga. Setelah azan Isya berkumandang, jalanan mengecilkan suara. Anak-anak dipanggil masuk. Pintu-pintu ditutup setengah dan orang-orang memilih berbicara seperlunya. Samin ikut ronda malam bukan karena ingin, tapi karena giliran tak bisa dihindari. Gardu ronda berdiri di tikungan jalan, tepat di bawah pohon asam tua. Kayunya berderit jika diduduki, dan meja kecil di tengahnya penuh bekas cangkir kopi hitam. Angin membawa bau tanah basah dan jerami kering. Di kejauhan, sawah terlihat seperti hamparan gelap yang menunggu. Samin duduk di pinggir, memeluk jaket tipis. Ia mendengarkan obrolan para lelaki kampung yang suaranya naik turun, kadang tertawa, kadang berhenti mendadak. Awalnya mereka membicarakan hal biasa, harga beras, hujan yang tak tentu, anak muda yang merantau. Lalu, tanpa aba-aba, suara diturunkan. "Kalau begini terus ya berat," kata Pak Lurah pelan. "Zaman sekarang rezeki kayak ditutup." Ada yang menimpali dengan tawa kecil. "Heh, ditutup sama siapa?" Nada bercanda, tapi matanya tak ikut tertawa. Seorang lelaki tua yang jarang bicara mengaduk kopinya perlahan. "Dulu ada caranya," katanya. "Cara lama." Kata-kata itu menggantung. Angin menggeser daun asam menimbulkan suara gesekan panjang. Samin menajamkan pendengaran tanpa menoleh. Ia merasa seperti anak kecil yang mencuri dengar cerita orang dewasa. "Penarik rezeki," lanjut lelaki itu nyaris berbisik. "Bukan buat dibicarakan sembarangan." Nama itu muncul begitu saja, ringan tapi berat. Boneka jerami. Diucapkan sambil tersenyum seolah lelucon. Namun setelahnya tak ada yang tertawa. Seseorang menyentuh lengannya sendiri, seperti mengusir rasa dingin yang tiba-tiba datang. "Ah, itu cerita dulu," kata yang lain cepat. "Jangan dibawa-bawa, sudah Isya." Beberapa kepala mengangguk setuju. Ada kesepakatan tak tertulis. Hal-hal tertentu berhenti setelah azan. Samin merasakan jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena rasa ingin tahu yang mulai mencari-cari tempat. Obrolan beralih, tapi tak benar-benar menjauh. Seorang menyebut nama petani lama, orang yang dulu sawahnya paling luas. Katanya suatu musim, padi orang itu tumbuh seperti disiram emas. Rumahnya diperbaiki, anaknya kuliah ke kota. Lalu tanpa kabar, ia pergi. Sawahnya dijual, rumahnya kosong. Ada yang bilang merantau, ada yang bilang sakit. Tak ada yang tahu pasti. "Jangan sebut-sebut," ujar Pak Lurah lagi, lebih tegas. "Bukan rezeki namanya kalau bikin kampung panas." Samin menelan ludah. Kata panas itu mengingatkan sawahnya sendiri, pada tatapan warga pagi tadi. Ia ingin bertanya, ingin memastikan apakah yang ia dengar hanya cerita pengusir kantuk. Tapi lidahnya berat. Ada rasa sungkan, ada rasa takut terlihat lemah. Ronda berakhir menjelang tengah malam. Samin pulang melewati jalan gelap, hanya ditemani bunyi jangkrik dan langkahnya sendiri. Di depan surau, ia berhenti sejenak. Lampu sudah dimatikan. Udara terasa lebih dingin. Di rumah, istrinya tertidur. Samin duduk di teras memandangi halaman yang sepi. Kata-kata di gardu ronda berputar pelan di kepalanya. Penarik rezeki, cara lama, pantangan. Ia mencoba mengusirnya dengan mengingat nasihat orang tua tentang sabar dan doa. Namun bayangan sawah yang tak lagi memberi kembali muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Malam itu, Samin tidur dengan gelisah. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena sebuah kemungkinan yang mulai mengetuk pelan. Ia belum membuka pintu, bahkan belum menyentuh gagangnya. Tapi ia tahu, bisik-bisik itu sudah menemukan tempat di dalam dirinya. Keputusan itu tidak datang sekaligus. Ia tumbuh pelan, seperti retak kecil di tanah kering yang lama-lama melebar. Samin mencoba mengabaikannya selama beberapa hari. Ia kembali ke sawah, memperbaiki pematang, menanam ulang sebagian padi dengan sisa benih. Ia ikut sholat berjamaah, duduk lebih lama di surau, berharap hatinya tenang. Namun setiap kali pulang, yang ia temui tetap sama. Lumbung kosong, catatan utang, dan wajah anaknya yang berusaha tersenyum. Pada suatu sore yang redup,
Ketika langit menggantung rendah dan angin berbau jerami busuk, Samin melangkah ke ujung kampung. Rumah itu berdiri sedikit terpisah, dikelilingi semak dan pagar bambu yang miring. Orang-orang jarang menyebut namanya. Mereka hanya bilang, orang tua itu sudah lama tak ke masjid. Samin berdiri lama di depan pagar, ragu. Ada rasa bersalah bahkan sebelum ia mengetuk. Namun langkah kakinya sudah terlalu jauh untuk mundur. Orang tua itu membukakan pintu tanpa banyak tanya. Matanya cekung, suaranya datar. Di dalam rumah, bau tanah dan asap kayu bercampur. Tak ada ayat suci tergantung di dinding. Hanya alat-alat lama, pisau tumpul, anyaman bambu, dan karung jerami di sudut ruangan. "Kau datang karena sawahmu," kata orang tua itu pelan, seolah membaca wajah Samin. Samin tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk. Kata-kata terasa tak perlu, bahkan berlebihan. Proses itu dilakukan menjelang malam. Tidak ada mantra keras, tidak ada teriakan. Jerami diambil dari karung. Jerami bekas panen gagal. Patah-patah, masih berbau lumpur. Disusun perlahan, diikat dengan tali kasar. Bentuknya sederhana, hampir seperti orang-orangan sawah biasa. Namun ada sesuatu pada caranya dirangkai. Terlalu hati-hati, terlalu tenang. Kain putih dikeluarkan dari lipatan kecil. Samin ingin bertanya asalnya, tapi lidahnya keluh. Kain itu bersih, tapi terasa dingin saat disentuh, seperti tidak pernah dijemur matahari. Dililitkan pada bagian kepala boneka, menutupi jerami rapat-rapat. Orang tua itu duduk bersila, bibirnya bergerak pelan, menggumamkan sesuatu yang tidak sepenuhnya terdengar. Bukan bahasa yang Samin kenal, bukan pula doa yang biasa ia dengar di surau. Lebih seperti keluhan panjang yang disampaikan dengan hati-hati agar tidak didengar siapapun selain malam. Samin duduk di seberang, menunduk. Di dalam dadanya ada suara lain yang berteriak agar ia berhenti. Namun suara itu kalah oleh bayangan anaknya yang terancam putus sekolah, oleh rasa malu yang setiap hari ia telan. Saat boneka itu selesai, orang tua itu mengangkat wajahnya. "Ini bukan pemberi," katanya. "Ini penukar." Pantangannya diucapkan singkat, tanpa ancaman. Jangan ceritakan pada siapapun. Jangan mengeluh kepada Tuhan selama 7 hari. Terima apapun yang datang, baik atau buruk, tanpa suara. Samin membawa boneka itu pulang dengan karung kecil, disembunyikan di balik cangkul. Langit sudah gelap. Kampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Setiap langkahnya terdengar terlalu keras di telinganya sendiri. Di rumah, ia menyimpan boneka itu di lumbung, di balik tumpukan jerami lama. Ia duduk lama setelahnya, memandangi lantai. Ada rasa lega yang tipis, bercampur dengan sesuatu yang pahit. Ia sadar malam itu bukan hanya membawa pulang boneka jerami. Ia membawa pulang keputusan. Sejak saat itu, Samin berusaha diam. Tidak mengeluh saat punggungnya sakit, tidak mengadu saat pikirannya penuh. Ia masih sholat, masih berdoa, tapi ada jarak yang tak bisa ia jelaskan. Seorang sebagian dirinya memilih berpaling. Di luar, angin malam menyentuh lumbung pelan. Jerami di dalamnya diam. Namun di dalam dada Samin, sesuatu mulai bergerak. Pelan, nyaris tak terasa. Menandai awal dari pengkhianatan yang ia sebut sebagai jalan keluar. Perubahan itu tidak menunggu lama, bahkan terlalu cepat, sampai Samin sendiri sempat curiga pada matanya. Baru beberapa hari sejak boneka jerami disimpan di lumbung, warna sawahnya mulai berbeda. Di antara petak-petak lain yang masih pucat dan jarang, padi Samin tumbuh lebih tegak, lebih hijau. Daunnya lebar dan mengilap, seperti baru disiram hujan meski langit terus kering. Warga yang lewat di pematang mulai melambatkan langkah. Ada yang berhenti sejenak, ada yang pura-pura membetulkan sandal sambil melirik. Tak banyak yang bertanya. Mereka hanya mengangguk singkat pada Samin dengan senyum tipis yang sulit dibaca. Kekaguman bercampur heran. Saat masa panen tiba, hasilnya di luar dugaan. Karung-karung padi memenuhi halaman rumah. Bau gabah kering bercampur debu membuat hidung perih, tapi hati Samin terasa ringan. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia pulang dengan punggung pegal namun tanpa rasa malu.
Uang panen dipakai melunasi sebagian besar utang pupuk. Catatan di koperasi dicoret satu persatu. Istrinya mulai berani membeli lauk lebih, memasak dengan bumbu lengkap. Anak-anak tertawa lebih sering. Jaya kembali membicarakan sekolahnya, tentang ujian dan teman-temannya, tanpa suara ragu. Di siang hari, hidup terasa kembali seperti dulu, bahkan lebih baik. Samin mulai percaya bahwa mungkin ini jawaban dari kesabarannya selama ini. Ia bekerja lebih giat, membersihkan sawah, memperbaiki lumbung. Boneka jerami tetap ia biarkan di tempatnya, tersembunyi, tak disentuh. Namun malam membawa wajah lain. Angin yang biasanya lewat begitu saja kini terasa lebih lama singgah di sekitar rumah. Saat malam turun dan kampung sepi, suara gesekan jerami terdengar dari arah lumbung. Halus, berulang, seperti seseorang mengusap sesuatu dengan pelan. Samin mendengarnya pertama kali saat terbangun untuk minum. Ia berdiri di teras, menyimak. Suara itu berhenti. Hanya ada jangkrik dan desau angin. Samin menghela nafas, menyalahkan pikirannya sendiri. Jerami memang mudah bergerak jika tertiup angin. Namun beberapa malam kemudian, suara lain menyusul. Lebih pelan, lebih dalam, seperti isak yang ditahan. Datangnya selalu menjelang dini hari, saat kampung berada di titik paling sunyi. Tangisan itu samar, nyaris seperti bayangan suara, membuat bulu kudut berdiri tanpa alasan jelas. Samin duduk di tepi ranjang, menunggu suara itu hilang. Ia tidak membangunkan istrinya, tidak ingin membuatnya khawatir. Ia mengingat-ingat lagi pantangan yang pernah diucapkan. Jangan mengeluh, jangan bersuara. Itu cuma suara angin, gumamnya dalam hati, jerami yang basah. Pagi hari selalu datang dengan bukti yang menenangkan. Sawah tetap hijau, tanaman tetap sehat. Tidak ada tanda-tanda buruk. Tangisan malam terasa seperti sesuatu yang tidak nyata, mudah dilupakan di bawah terik matahari. Namun ada perubahan kecil yang tak bisa ia abaikan. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Lumbung tercium bau jerami lembab meski hujan tak turun. Dan setiap kali ia berdiri dekat pintu lumbung, ada rasa seperti sedang diperhatikan. Bukan dengan mata, melainkan dengan kehadiran. Samin memilih diam. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan hitung-hitungan hasil panen. Rezeki sudah datang, terlalu cepat untuk dipertanyakan. Ia takut jika terlalu banyak berpikir, semua ini akan hilang begitu saja. Malam demi malam, suara itu tetap datang dan pergi. Tidak pernah keras, tidak pernah jelas, seolah hanya ingin diakui keberadaannya. Dan Samin, dengan seluruh rasa syukur yang bercampur cemas, terus meyakinkan diri bahwa hadiah ini wajar, bahwa setiap rezeki memang datang bersama ujian kecil. Ia belum tahu, ketidaknyamanan itu bukan gangguan. Ia adalah pengingat awal bahwa sesuatu telah mulai menagih meski belum menyebutkan harganya. Tangisan itu tidak lagi terdengar seperti suara dari luar. Ia tidak datang bersama angin, tidak larut bersama bunyi jangkrik. Ia hadir lebih dekat, lebih rendah, seolah berada di batas antara tidur dan terjaga. Samin mulai mengenalinya, bukan sebagai suara asing, melainkan sebagai sesuatu yang menunggu diperhatikan. Setiap dini hari, hampir selalu di jam yang sama, ia terbangun. Sekitar pukul 3. Udara terasa berat, napas pendek. Dari arah lumbung terdengar isak pelan. Bukan tangisan keras, melainkan suara tertahan, seperti seseorang yang menangis agar tidak diketahui. Ada jeda di antara isak itu, seolah menunggu balasan. Samin duduk di ranjang, memejamkan mata. Ia mengulang-ulang kalimat yang sama dalam kepalanya. Itu hanya suara alam, kayu memuai, jerami bergeser. Namun semakin ia menolak, suara itu terasa makin jelas, makin dekat. Bukan mendekat secara jarak, melainkan secara perasaan. Suatu pagi, istrinya terbangun dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat menuang air minum. Dengan suara pelan, ia bercerita tentang mimpinya. Ia melihat sawah mereka terendam air, tapi bukan air hujan. Jerami-jerami mengapung, basah dan berat, seperti habis direndam tangisan. Tanah berlumpur, lengket di kaki, dan setiap langkah terasa menyedot. Rasanya sedih sekali, katanya. Bukan takut, sedih.
Samin tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya mengangguk, menyuruh istrinya beristirahat. Di dadanya ada dorongan untuk bercerita tentang boneka jerami, tentang pantangan. Namun lidahnya keluh. Ia ingat pesan itu dengan jelas, jangan ceritakan pada siapapun. Beberapa hari kemudian, anak bungsu mereka mulai sakit. Demamnya datang dan pergi. Tidak tinggi, tapi bertahan. Yang membuat Samin resah, anak itu sering terbangun menjelang subuh. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah pintu. Ada yang nangis, katanya suatu kali. Lirih. Samin memeluknya erat, merasakan tubuh kecil itu menggigil. Ia menepuk-nepuk punggungnya agar tidur lagi. Di luar kamar, suara lumbung berdiri diam, tapi Samin merasa seolah sesuatu sedang menunggu di sana. Di kampung, perubahan mulai terasa. Warga yang dulu sering berhenti menyapa, kini hanya mengangguk dari jauh. Beberapa memilih memutar jalan saat melewati sawah Samin. Ada yang beralasan panas, ada yang bilang dadanya sesak jika terlalu lama di dekat situ. Saat ronda malam, obrolan terhenti jika Samin mendekat. Tidak ada tuduhan, tidak ada kata-kata kasar. Hanya jarak yang tiba-tiba tercipta, seperti garis tak terlihat. Samin menangkap bisik-bisik. Sawah itu berat, lain, tidak enak dilihat lama-lama. Ia bekerja lebih keras berharap semua kembali normal. Namun setiap keberhasilan kecil terasa diiringi kelelahan yang tidak wajar. Sawah tetap hijau, hasil tetap baik, tapi rumah kehilangan kehangatannya. Istrinya lebih sering diam, anak-anak tidur gelisah. Tangisan itu kini terdengar seperti panggilan. Kadang panjang, kadang terputus, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tidak diberi kata. Samin mulai bermimpi buruk. Berdiri di sawah sendirian, dikelilingi jerami basah, sementara dari bawah tanah ada suara yang memintanya untuk tidak pergi. Ia bangun dengan keringat dingin, jantung berdebar. Dalam diam, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya diminta? Namun pertanyaan itu tidak pernah ia ucapkan keras-keras. Ia tahu, sejak malam ia membawa boneka itu pulang, sebagian hidupnya telah berpindah tangan. Tangisan itu bukan sekedar gangguan. Ia adalah tanda bahwa sesuatu mulai menagih perhatian, perlahan tapi pasti. Dan Samin, yang awalnya hanya ingin bertahan hidup, kini mulai merasa bahwa harga yang harus dibayar tidak lagi sebatas rasa takut, melainkan jarak yang tumbuh di antara dirinya, keluarganya, dan kampung yang dulu ia kenal. Kesadaran itu datang bukan sebagai kilat, melainkan sebagai hitung-hitungan sunyi yang tak bisa lagi dihindari. Samin mulai memperhatikan urutan kejadian, bukan pada apa yang ia dapatkan, tetapi pada apa yang hilang di sekitarnya. Setiap kali sawahnya memberi hasil lebih, ada kabar buruk dari orang lain. Pak Rono terpeleset di pematang dan tak bisa lagi ke sawah. Bu Sri menjual ladangnya karena anaknya sakit lama. Panen tetangga menyusut, sementara karung di rumah Samin bertambah. Ia mencoba menolak hubungan itu. Kebetulan, katanya, musim memang keras. Namun kebetulan-kebetulan itu berbaris terlalu rapi, dan rasa panas yang dikeluhkan warga bukan lagi bisik-bisik. Samin merasakannya sendiri, di dada, di tengkuk, di langkah yang terasa berat saat melewati sawah orang lain. Suatu siang ia memberanikan diri mendatangi rumah tua di ujung kampung, rumah yang pernah ia lewati tanpa bertanya. Rumah itu kosong, tapi di belakangnya ada sisa lumbung roboh dan tumpukan jerami lama yang menghitam. Seorang perempuan tua tetangga rumah itu bercerita lirih, seolah takut suaranya memantul terlalu jauh. Dulu, katanya, ada kematian yang tak pernah dibicarakan tuntas. Seorang petani yang ditemukan kaku di sawah setelah musim gagal. Jerami yang tersisa tak pernah dibakar. Kain putih yang dipakai menutupinya diambil kembali agar tidak mubazir. Samin pulang dengan langkah goyah. Ingatannya kembali pada jerami patah yang ia sentuh malam itu. Bau lumpur yang sama, dingin yang tak wajar. Kain putih yang dililitkan pada kepala boneka terasa tiba-tiba berat di pikirannya. Ia tak pernah bertanya. Ia memilih tak tahu.
dan kini ketidaktahuan itu menuntut jawaban. Di surau, Samin duduk lama setelah jamaah bubar. Ia menggerakkan bibir, menyebut nama Tuhan seperti biasa, tetapi kata-kata itu terasa melayang dan jatuh sebelum sempat bermakna. Adzan yang dulu memanggil kini terdengar seperti gema dari tempat yang jauh. Ia menunggu rasa tenang yang biasa datang. Tak ada. Yang ada hanya kehampaan yang rapi, seperti ruangan bersih tanpa isi. Malam-malam berikutnya, tangisan itu berhenti. Tidak ada isak, tidak ada gesekan jerami. Justru keheningan yang menekan menggantikan semuanya. Diam yang padat, seperti seseorang berdiri di ambang pintu tanpa mengetuk. Samin terbangun dan duduk, menunggu sesuatu terjadi. Apa saja. Namun yang datang hanya perasaan ditatap tanpa mata. Anak bungsunya masih terbangun jam 3, tapi kini ia tak berkata apa-apa. Hanya memeluk bantal dan menatap kosong. Istrinya jarang bermimpi, tapi wajahnya makin pucat. Rumah terasa penuh oleh sesuatu yang tak bersuara. Samin akhirnya mengerti. Ini bukan perjanjian yang adil. Tidak ada daftar harga, tidak ada batas waktu yang jelas. Yang ada hanyalah aliran. Rezeki mengalir ke satu tempat dan kekurangan mengalir dari tempat lain. Ia berdiri di tengah aliran itu, menikmati hasilnya sambil menutup mata pada sumbernya. Di lumbung ia berdiri lama di depan tumpukan jerami. Tidak ada suara, tidak ada gerak. Hanya bau lembab yang menusuk dan perasaan menunggu yang membuat nafasnya pendek. Ia ingin memohon, ingin meminta maaf, ingin membatalkan. Namun kepada siapa? Kepada apa? Malam itu Samin tidak tidur. Ia duduk hingga subuh, mendengar azan yang terasa asing, menyadari bahwa santet bukan sekedar transaksi gaib. Ia adalah pilihan yang memindahkan beban dari satu bahu ke bahu lain, dan diam-diam menagih lebih dari yang pernah disebutkan. Keputusan itu akhirnya diambil pada malam yang sunyi, tanpa hujan, tanpa angin. Kampung tertidur lebih cepat dari biasanya. Lampu-lampu padam satu persatu, menyisakan cahaya pucat bulan yang menggantung rendah. Samin menunggu sampai napas rumahnya terasa hata. Istri dan anak-anaknya terlelap, baru ia bangkit perlahan. Ia membawa senter kecil dan karung goni. Langkahnya pelan, nyaris tanpa suara. Setiap pijakan di tanah halaman terasa seperti pengakuan yang terlambat. Lumbung berdiri di hadapannya, gelap dan lembab. Pintu kayunya berderit pelan saat dibuka, membuat jantung Samin berdegup lebih kencang dari seharusnya. Di dalam, bau jerami basah langsung menyergap. Senter menyorot tumpukan di sudut, tempat boneka itu disimpan sejak awal. Tidak ada suara, tidak ada tangisan, hanya diam yang membuat telinga berdenging. Samin mengulurkan tangan. Boneka jerami itu terasa jauh lebih berat dari yang ia ingat. Jerami-jeraminya lembab, seperti menyimpan air lama. Kain putih di bagian kepala tampak kusam, bernoda gelap di beberapa sisi. Tidak ada gerakan, tidak ada perlawanan. Ia hanya diam, sepenuhnya pasrah, seolah memang menunggu saat ini. Samin membawa boneka itu keluar, menuju belakang rumah, ke tanah kosong dekat kebun pisang. Ia berniat membakarnya. Api membersihkan, begitu pikirnya. Api mengakhiri. Namun saat ia meletakkan boneka itu di tanah, dadanya tiba-tiba terasa sesak. Napasnya pendek, bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang naik dari dalam, rasa sedih yang tidak punya bentuk. Tangisan itu kembali terdengar, tapi bukan dari boneka. Ia muncul dari dalam dirinya sendiri, menekan tenggorokan, mengaburkan mata. Samin berlutut, tangannya gemetar. Ia sadar, sejak awal yang ditarik bukan hanya rezeki, yang ditukar bukan sekadar jerami dan kain. Ada keluhan yang tak pernah diucapkan, doa yang ditahan, rasa iri yang dibiarkan tumbuh. Semua itu kini berkumpul, meminta diakui. Jika boneka ini dihancurkan, rezeki akan berhenti. Sawah bisa kembali gagal, utang mungkin datang lagi,
Anak-anak mungkin kembali kekurangan. Namun jika ia membiarkannya, ia tahu apa yang perlahan hilang. Rasa empati, hubungan dengan sesama, dan sesuatu yang lebih sunyi, hubungannya dengan dirinya sendiri. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat wajah ayahnya dulu, yang selalu pulang dengan tangan kosong tapi kepala tegak. Mengingat doa-doa sederhana yang dulu ia panjatkan tanpa hitung-hitungan. Tangisan di dadanya berubah menjadi isak tertahan, lalu reda, meninggalkan kelelahan yang dalam. Api tidak jadi dinyalakan. Samin mengikat kembali karung goni itu. Bukan karena takut, melainkan karena ia sadar. Menghancurkan boneka bukan akhir. Akhirnya adalah keputusan yang ia ambil setelah ini. Ia mengangkat boneka itu, membawanya kembali ke lumbung. Namun kali ini tidak disembunyikan. Diletakkan di tengah, terlihat jelas, seolah ia ingin mengakui keberadaannya dan kesalahannya. Menjelang subuh, Samin duduk di teras. Azan berkumandang. Suaranya masih terasa jauh, tapi kali ini tidak kosong. Ada luka, ada sesal, ada pilihan yang pahit namun jujur. Ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini, ia akan menanggungnya. Rezeki bisa dicari, kehilangan kemanusiaan, tidak. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Samin menerima kemungkinan miskin, asal tidak lagi harus menukar hidup orang lain dan jiwanya sendiri sebagai bayarannya. Musim berganti tanpa banyak tanda. Hujan turun seperti biasa, matahari kembali menyengat di siang hari. Sawah Samin tetap hijau, bahkan lebih hijau dari sebelumnya. Padi tumbuh rapi, bulirnya berisi, seolah tanah tak pernah mengenal kekeringan. Orang-orang yang lewat masih melirik, masih menahan napas sejenak, lalu mempercepat langkah. Tak ada lagi bisik-bisik keras. Kampung memilih diam. Samin bekerja seperti biasa. Bangun pagi, berangkat ke sawah, pulang menjelang sore. Tangannya bergerak otomatis, menyiangi, mengikat, memeriksa air. Semua dilakukan tanpa perasaan khusus. Tidak ada bangga, tidak ada takut, seperti tubuh yang berjalan tanpa perlu diperintah. Di rumah suasana berubah perlahan. Istrinya tetap menjalankan rutinitas, tapi percakapan mereka menyusut. Hal-hal kecil tak lagi dibicarakan. Anak-anak tumbuh, belajar, tertawa sesekali, namun jarang mendekat. Ada jarak yang tak diucapkan, seperti garis tipis yang tak boleh dilewati agar rumah tetap utuh. Samin tidak menyalahkan siapapun. Ia tahu jarak itu lahir dari diamnya sendiri, dari rahasia yang ia simpan terlalu lama, dari pilihan yang tak pernah ia jelaskan. Ia memilih menanggungnya sendirian. Tangisan itu tidak pernah kembali. Tak ada suara di lumbung, tak ada isak di dini hari, tak ada mimpi buruk yang membangunkan. Namun ketiadaannya justru terasa lebih berat. Seperti luka yang sembuh di luar, tapi tetap berdenyut di dalam. Kadang, saat berdiri di pematang, Samin merasa ada sesuatu yang menyertainya. Bukan suara, bukan bayangan, hanya kesadaran bahwa apa yang dulu ia dengar, kini telah menjadi bagian dari hidupnya. Tangisan itu tidak hilang, ia berpindah tempat. Di kampung orang-orang kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Ronda berjalan, surau tetap berdiri, azan tetap berkumandang. Namun bagi Samin, semua terdengar datar. Ia sholat, ia berdoa, tapi tidak lagi berharap pada rasa tenang. Ia hanya menjalankan kewajiban seperti seseorang yang tahu jalan pulang, tapi tak lagi menunggu disambut. Suatu sore, ia duduk di tepi sawah, memandangi padi yang bergoyang pelan. Angin menyentuh daun-daun dengan lembut. Tidak ada yang salah dengan pemandangan itu. Justru terlalu sempurna. Dan disitulah Samin memahami semuanya. Pesugihan bukan tentang boneka jerami, bukan tentang mantra, pantangan, atau malam-malam sunyi. Semua itu hanya alat. Yang menentukan adalah keputusan kecil yang diambil saat seseorang merasa tak punya pilihan. Keputusan untuk memindahkan beban
dari diri sendiri ke orang lain. Keputusan untuk menutup mata agar bisa terus berjalan. Sawah itu tetap hijau karena harga sudah dibayar. Bukan dengan darah, bukan dengan teriakan, melainkan dengan sesuatu yang lebih halus. Kepekaan, empati, dan keberanian untuk berkata cukup. Samin berdiri, membersihkan tangannya. Ia pulang dengan langkah tenang. Hidupnya tidak runtuh. Ia masih makan, masih bekerja, masih bernapas. Namun ia tahu, ada bagian dari dirinya yang tak akan kembali. Dan mungkin itulah hukuman yang paling sunyi. Di kampung itu orang-orang akan terus menanam, terus berharap, terus mencari jalan keluar dari hidup yang sempit. Sebagian akan memilih jalan pintas, sebagian lain bertahan dengan apa adanya. Sawah akan tetap hijau atau kering tergantung musim. Namun bagi Samin, satu hal telah jelas. Yang paling mudah dikorbankan dalam keputusasaan bukanlah orang lain, bukan pula makhluk gaib, melainkan nilai paling dasar yang membuat manusia tetap manusia. Demikian kisah boneka jerami yang menangis. Sebuah cerita yang mungkin tidak berakhir dengan jerit atau darah, namun meninggalkan sunyi yang lebih lama tinggal di dada. Karena dalam hidup, yang paling berbahaya bukanlah makhluk gaib, melainkan keputusan manusia saat putus asa, ketika nilai kemanusiaan perlahan ditukar demi bertahan hidup. Jika cerita ini terasa dekat, jika suasananya membuat hati tidak nyaman dengan cara yang tenang, maka pesan itu telah sampai. Terima kasih sudah mendengarkan kisah dari Panggonan Wingit. Jika kalian menyukai cerita horor bernuansa lokal, kisah-kisah sunyi dari kampung, sawah, dan kehidupan sehari-hari, jangan lupa like untuk mendukung channel ini. Subscribe agar tidak ketinggalan kisah Wingit berikutnya. Tulis komentar kalian, bagian mana yang paling membuat tidak nyaman atau pengalaman serupa yang pernah kalian dengar. Karena di Panggonan Wingit, cerita tidak berhenti di sini. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan ingat, tidak semua yang diam berarti aman.